Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman beserta keluarga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi hari ini kita dapat belajar bersama kembali melalui video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistik, melanjutkan materi statistik ya, yaitu dalam submateri penyajian data dalam bentuk diagram. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel teman-teman, sekarang dalam bentuk diagram batang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita berdoa dulu yuk, biar diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami materi kali ini. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah selesai berdoa. Semoga dengan berdoa kita diberikan kemudahan dalam memahami materi kali ini ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah selesai menyimak video kali ini, teman-teman diharapkan dapat mengetahui diagram batang. Teman-teman tentunya juga dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, berikutnya teman-teman ada macam-macam diagram. Pertama, ada namanya diagram lingkaran. Bentuknya seperti lingkaran seperti ini. Selanjutnya, ada diagram garis. Ini menggunakan garis-garis. Berikutnya, diagram batang, namun bentuknya mendatar, bukan tegak lurus, yang seperti akan kita buat nanti. Terus ada namanya juga diagram poligon. Ada gabungan diagram batang, terus ada garisnya, namanya diagram poligon. Terus ada diagram batang, nah ini yang akan kita pelajarin kali ini. Dan terakhir ada diagram gambar. Ya, ini adalah diagram yang sudah teman-teman mungkin lihat ya di kelas sebelumnya. Dan sebenarnya masih banyak lagi macam-macam diagram yang lainnya, tapi cukup di sini aja ya. Dan yang akan kita fokuskan pada diagram batang ini ya teman-teman. Nah, dalam membuat diagram batang, teman-teman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, teman-teman jangan lupa menuliskan judul. Nah, di atasnya, judul ini adalah atau keterangan data ini apa. Nah, data ini keterangannya diagram batang, data jumlah pengunjung objek wisata dalam satu pekan. Selanjutnya, di sini ada namanya frekuensi atau banyaknya data dari 0, habis itu 100, 200, 300, 400, 500. Nah, dalam menuliskan bilangan di sini, ya, ini bilangan ini, itu harus loncatannya harus sesuai, selisihnya harus sama. Ini kan 0 ke 100, berarti selisihnya 100. 100 ke 200, selisihnya 100. Perbedaannya jaraknya sama, 100, 100, 100, 100, 100. Seperti juga dengan yang ini. 0, 10. Berarti selisihnya berikutnya 10 tambah 10, 20. Maka 0, 10, 20, terus 30, 40. Ya. Juga dengan yang ini. 0, 5, 10, 15, dan juga contoh-contoh yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya jika teman-teman membuat selisihnya itu 5, 5 terus. Selisihnya 100, 100 terus. Selisihnya 2, 2 terus. Selisihnya 1, 1 terus. Seperti halnya ini. Ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar diagram batang yang kita buat ini besarnya sesuai, ya. Tidak berbeda ataupun biar datanya sesuai. Di bawah ini adalah datanya, misalkan data pengunjung hari Ahad, maka di sini Ahad, ya.
Senin, Selasa gitu teman-teman. Dan membuatnya ini jaraknya sama. Jaraknya sama ya. Nanti kalau teman-teman buat misalkan menggunakan penggaris, ini jaraknya 1 cm. Berarti ini 1 cm. Terus yang ini juga 1 cm. Ini 1 cm, ini 1 cm. Atau setengah cm juga bisa. Nah, juga besarnya juga sama. Nah, nanti bisa menggunakan penggaris teman-teman ya. Digaris berapa senti jaraknya, besarnya diagram batangnya. Nah, itu jadi diagram batang yang kita buat lebih bagus. Nah, dan juga bisa diberikan warna. Misalkan ini warna biru, teman-teman juga bisa menggunakan warna-warna yang lainnya. Seperti halnya juga dengan diagram lingkaran ini. Berikutnya, manfaat diagram batang. Teman-teman, dalam membuat diagram batang ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Salah satunya, diagram batang itu kan penyajian data informasi ya teman-teman ya. Penyajian informasi data. Kenapa dijadikan dalam bentuk diagram? Salah satunya adalah agar lebih menarik. Nah, jadi saat kita menyajikan data atau informasi lebih menarik menggunakan diagram batang dibandingkan dengan tulisan yang panjang yang kita harus baca. Kalau dengan diagram batang, bentuknya visual dan apalagi warnanya cerah, bagus, orang akan tertarik dan lebih mudah untuk membaca. Dan tadi lebih mudah, jadi lebih mudah membacanya menggunakan diagram batang. Nah, dan juga masih ada manfaat lainnya ya. Tentunya ini ternyata sangat banyak sekali digunakan teman-teman dalam dunia kerja nantinya. Dan teman-teman itu bekerja ataupun melakukan presentasi di sekolahan nanti di tingkat-tingkat yang lebih tinggi bisa menggunakan penyajian datanya menggunakan diagram batang. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali kemampuan teman-teman dalam membuat diagram batang ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung pembahasan sekaligus langkah-langkah membuat diagram batang. Bisa ikutin gerakannya ya. Nah, pertama kita membuat garis mendatar, terus garis tegak lurus, ya menggunakan penggaris ya teman-teman ya agar lurus. Setelah itu teman-teman kita perhatikan data yang akan kita buat. Nah, kali ini datanya sudah dalam bentuk tabel ya. Nanti juga teman-teman akan bisa menemukan datanya tidak dalam bentuk tabel, jadi masih acak. Nah, itu sebelum membuat diagram batang, buat dulu tabelnya. Di sini diketahui jenis ikan dan banyaknya ikan dalam ekor ya, dalam kurung tadi dalam ekor. Nah, di sini yang terendah 350. Jaraknya ada yang selisihnya 50, ada yang selisihnya 100. Maka kita bisa menggunakan dari sini kita mulai tulis 0 dulu. Kita bisa menggunakan selisihnya 100. Jadi setelah 0 selisihnya 100, 0 tambah 100 jadi 100. Terus 100 tambah 100 lagi jadi 200. Nah, jadi jarak angkanya 100 ya. Terus 300. Terus 400. Nah, Pak, kalau 450 boleh nggak Pak? Karena ada 50-nya. Boleh. Tapi karena ini di layar ini tidak cukup luas ya tempatnya, jadi makanya menggunakan yang 100. Terus 500. Nah, terus sampai terakhir 600. Terakhirnya kita harus juga menyesuaikan teman-teman. Yang paling besar banyak datanya berapa? Paling besar 550. Nah, berarti 600 sudah cukup. Jangan sampai kita bikinnya cuma sampai 500. Nanti yang 50-nya gimana? Gitu. Selanjutnya tinggal membuat gambar diagram batangnya. Nah, waktu menggambar diagram batangnya kita harus mengukur jarak ya yang sesuai. Nanti bisa menggunakan penggaris. Bikinnya seperti ini bisa. 2. Nah, kenapa ini? Karena buat yang narik ke atas terus kasih tengahnya. Nah, terus biar lebih ini buat apa? Ini tujuannya buat nulis. Nah, di sini ya. Oke. Lagi. Terus mujair. Terus ada bawal. Ada gurame.
Nah, selanjutnya kita lihat ikan lele banyak datanya ada berapa? 550. Nah, 550 di mana? Ini angka 500, ini angka 600. Berarti 550 di antara 500 sampai 600 seperti di sini. Nah, kita kasih garis biar lebih rapi. Nah, terus kita kasih garis lurus. Nah, seperti ini. Mohon maaf ya jika nggak lurus, nanti tidak mau nangkep penggaris, karena nggak bisa pakai penggaris di sini. Nah, selanjutnya mujair ada 450 di sini. Oke, kasih garis. Selanjutnya bawal ada 350 di sini. Oke, gurame ada 400 seperti ini, ada 400. Oke, nah jadi sudah selesai ya dalam membuat tabel diagram batang. Belum selesai ternyata. Ada yang perlu ditambahkan. Pertama, tambahkan judul. Judulnya di sini tulis diagram batang data ikan di tambak milik Pak Reza. Data ikan di tambak Pak Reza. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, terus ditambahkan lagi di sini. Ini tadi apa yang angka-angkanya nih? Angka-angkanya adalah banyak ikan dalam ekor. Baik, tulis di sini ya. Ini tulisnya harusnya kayak gini. Ya, karena susah jadi tulisnya kayak gini nanti ya. Banyak ikan dalam ekor gitu ya teman-teman ya. Terus ini jenis ikan, tulis juga di sini. Jenis ikannya. Nah, nanti teman-teman setelah selesai ini, teman-teman ini boleh diwarnain dengan warna kesukaan teman-teman ya, biar tabel ini lebih menarik. Biar diagram batang ini lebih menarik. Nah, berikutnya ini contoh kalau yang lebih rapi seperti ini. Ya, ini ada namanya data apa, data jenis ikan. Terus sini tadi ada keterangannya ya bahwa ini adalah banyaknya ikan dalam bentuk ekor. Terus ini jenisnya ikan, ada lele, mujair, bawal, dan gurame. Nah, sekarang kita coba latihan. Kita menyajikan data ya yang masih acak-acakan seperti ini ya, bukan dalam bentuk tabel. Misalkan ini ada berikut data berat badan dalam kilogram dari beberapa siswa di kelas 4. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel data dan diagram batang. Nah, jadi pertama langkahnya kita buat dulu tabel datanya. Nah, seperti ini ya. Kita saat membuat ini, kita harus ngitung dulu. Jangan sampai ada yang tertinggal. Misalkan nilai 35 ada berapa, tulis ini. Dikasih coretan boleh gini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 35-nya ada 5. Tulis 5 kayak gini. 36-nya ada berapa? Kita tulis di sini. 36 ada 1, 2, 3. Oh, ada 3. Tulis 3 dan seterusnya sampai semuanya kehitung atau terdata dengan baik ya. Setelah membuat tabel data, jangan lupa tulis judul ya, terus menggunakan penggaris yang rapi. Dicek lagi, jangan sampai ada yang keliru dalam menulis datanya. Misalkan 37 harusnya 6, ditulisnya 5 atau kehitungnya cuma 4. Nah, itu nggak boleh ya. Dan nanti kalau di tabel datanya nggak sesuai, nanti bikin diagramnya juga jadi salah. Nah, setelah itu buat diagram data seperti ini. Jadi diagram batang seperti ini. Nah, jadi 35 siswa yang berat badannya 35 ada 5 siswa. Berat badan 36 kg ada 3 siswa. Berat badan 37 kg banyak siswanya ada
6 siswa, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk tugasnya teman-teman membuat tabel data dan juga diagram batang ya dari data nilai ulangan semester siswa kelas 4 seperti ini. Nah, ini tugasnya. Tugasnya ini ada juga di buku modul matematika di halaman 27. Nah, dari data ini teman-teman diharapkan menyajikan data ini dalam bentuk tabel dan juga diagram batang di halaman 27. Nah, nanti teman-teman boleh kerjakan di buku tulis, boleh juga di kertas HVS ya. Dan jangan lupa kerjakannya dengan rapi, terus juga boleh dihias, dikreatifkan yang kreatif ya, dikreasikan dan kemudian dikirimkan ke Pak Yazid karena akan diambil nilai psikomotorik ya, atau nilai keterampilan matematika. Nah, dalam mengerjakan tugas ini ada 2 kriteria pengambilan nilai. Pertama, ketepatan waktu. Kedua, kesesuaian. Yang ketiga, kreativitas. Oke. Demikian untuk pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Pak Yazid mohon maaf jika ada salah kata dan memohon ampun kepada Allah. Sampai bertemu di video berikutnya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.